Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, hari ini seperti yang kita tahu bahwa kita memasuki hari Minggu Prapaskah yang kelima, di mana Injil yang baru saja kita dengarkan ini mau mengajak kita semua untuk mempunyai hati peduli kepada penderitaan orang lain atau kesakitan orang lain atau apapun itu yang membuat orang lain susah. Tuhan mau mengingatkan kepada kita semua bahwa kita harus mempunyai hati yang berbelas kasih kepada yang lain. Mengapa demikian? Mengapa kau harus berbelas kasih? Karena di dalam belas kasihlah maka orang lain bisa bertumbuh di dalam cinta kasihnya. Karena dengan berbelas kasihlah maka orang lain yang menderita bisa merasa terhibur, bisa merasa tersembuhkan. Inilah yang diajarkan Yesus di dalam setiap sabda-sabdanya yang kita dengarkan. Kitab suci mengajarkan tentang sejarah cinta kasih. Jarang kita melihat bahwa Yesus, atau tidak pernah bahkan, bahwa Yesus tidak mempunyai hati yang berbelas kasih. Ketika dia melihat orang-orang banyak itu kelaparan, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ketika itu juga dia melihat orang yang mungkin sakit, tergeraklah juga hatinya oleh belas kasihan, lalu dia mau menyembuhkannya. Sama seperti bacaan kedua yang kita dengarkan gitu ya. Rasul Paulus dalam bacaan kedua juga karena mengalami kasih Allah maka dia dapat hidup secara radikal. Dia mengatakan seperti ini, saudara-saudara, segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya itu. Ketika Paulus hidup di dalam kekerasan hati dan ketika dia melihat Allah dan merasakan belas kasih Allah, maka hidupnya berubah 180 derajat. Dia bukan lagi menjadi Saulus, tetapi menjadi Paulus. Ada satu perubahan dalam dirinya karena belas kasih Allah. Karena belas kasih Allah lah juga kehidupan yang lama akan berubah menjadi yang baru. Dan Tuhan mengingatkan kepada kita semua untuk mempunyai hati yang peduli kepada orang lain, mempunyai belas kasih. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, dalam bacaan Injil kita mendengar dan mungkin sering mendengar tentang cerita ini ya. Bagaimana ketika Yesus sedang mengajar, orang-orang Farisi itu membawa seseorang perempuan yang kedapatan berzina, lalu dihadapkan di depan Yesus. Mereka bukan mau keadilan, tetapi mau mencobai Yesus. Lalu mereka katakan, Rabi, gitu ya, sini. Rabi, perempuan ini tertangkap basah ketika ia sedang berzina. Musa dalam hukum Taurat memerintahkan kita untuk melempari dengan batu perempuan-perempuan yang demikian. Apakah pendapatmu tentang hal ini? Dalam hukum Taurat, orang yang berbuat zina maka harus dilempari dengan batu. Lalu bagaimana pendapatmu Tuhan? Tuhan tidak berbicara apa-apa, dia hanya menulis di tanah, membungkuk dan menulis di tanah, tidak tahu ya tulisan apa. Tapi mungkin saja mau mengingatkan bahwa manusia itu lemah karena dari debu gitu ya, dari tanah. Lalu didorong terus untuk mengatakan, ayo katakan sesuatu nih, kamu harus menghakiminya nih orang seperti ini. Lalu Yesus berdiri dan dia katakan, siapa saja di antara kamu tidak berdosa, hendaklah ia yang pertama melemparkan batu kepada perempuan ini. Lalu apa yang terjadi ketika Yesus berkata demikian? Orang-orang Farisi itu mundur seorang demi seorang dari yang tertua. Karena yang tertua mungkin lebih banyak dosanya ya. Lari mundur. Lalu Yesus katakan kepada perempuan itu,
Apakah tidak ada yang menghukum engkau? Tidak ada, Tuhan. Kalau begitu, aku juga tidak menghukum engkau. Ya. Pergilah dan mulai dari sekarang jangan berbuat dosa lagi. Tuhan menunjukkan hal yang luar biasa. Kadangkala Bapak Ibu dan saudara-saudari kita mempunyai sifat-sifat seperti orang Farisi ini tanpa disadari. Baik itu pikiran kita atau bahkan perkataan kita atau tindakan kita. Kita lebih cepat untuk menghakimi, entah itu suami kita, istri kita, anak-anak kita, atau bahkan orang-orang di sekitar kita yang ada, tetangga kita, wilayah, dalam gereja, lingkungan. Kita lebih condong untuk melihat bahwa dosanya orang ini lebih besar daripada dosa saya. Kita lebih cenderung untuk menghakimi mereka terlebih dahulu, atau bahkan mungkin kita merasa bahwa diri kita ini tidak pernah berdosa. Saya hidup baik-baik saja kok. Tidak seperti seorang pencuri itu. Pencuri itu lebih banyak dosanya daripada saya. Bisa saja berpikir seperti itu. Atau kita bisa mengatakan harusnya mereka itu yang dihukum lebih berat. Orang-orang seperti ini harus dihukum gitu. Kita menganggap diri kita bahwa diri kita adalah yang sempurna. Ini adalah kesombongan dari diri kita. Dan Tuhan mengajarkan kepada kita agar jangan sampai kita memiliki mental menghakimi. Ya, mental menghakimi itu dari pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Kenapa kesombongan ini dosa? Karena kesombongan ini akan cepat untuk melupakan bahwa kita ini juga dikasihi. Kita juga ini diampuni. Kita merasa bahwa kemampuan saya, kekuatan diri saya lah, maka saya ini bisa menjadi orang seperti ini sekarang. Gak ada lagi rahmat Allah. Tidak melihat bahwa rahmat Allah itu bekerja sama dengan diri saya untuk menciptakan saya yang seperti saya adanya sekarang. Kita hanya menganggap bahwa kekuatan kita sajalah yang ada gitu. Nah, perenungan bagi kita hari ini adalah bagaimana agar caranya kita mempunyai belas kasih ini. Karena belas kasih harus didampingi juga dengan keadilan. Begitu juga keadilan didampingi belas kasih. Santo Thomas Aquinas mengatakan seperti ini. Keadilan dan belas kasih adalah satu kesatuan. Mereka saling mendukung dua hal ini. Karena apa? Karena belas kasih tanpa keadilan adalah kehancuran. Sedangkan keadilan tanpa belas kasih adalah kekejaman. Sehingga dua ini Santo Thomas Aquinas mengatakan yang paling penting untuk menyatukannya. Tidak bisa salah satu. Dan Tuhan Yesus mengajarkan dua hal ini saling berkaitan. Nah, permenungan bagi kita bagaimana caranya kita supaya dalam hidup sehari-hari untuk tidak menghakimi dengan cepat gitu ya. Pertama-tama menurut saya kita perlu mempunyai hati yang bersyukur. Bersyukur kenapa? Bukan bersyukur karena saya lebih baik dari dia. Sama seperti yang orang Farisi di Bait Allah itu ya. Orang itu memberikan dia, maksudnya dia menghadap Tuhan bahwa lihat saya tidak seperti orang yang di belakang itu yang banyak dosa, pemungut cukai dan sebagainya, bukan. Tapi bersyukur karena kita diampuni. Bersyukur karena belas kasih Tuhan kita ada sekarang sebagaimana kita ada. Kenapa rasa syukur ini penting? Karena rasa syukur akan membentuk kita dalam pemikiran untuk kerendahan hati. Mengajak kita untuk sungguh-sungguh masuk dalam logika belas kasih. Sama seperti Rasul Paulus katakan bahwa semuanya ini adalah kebaikan Tuhan.
Saya ada sebagaimana saya ada, kata Rasul Paulus. Oleh karena itu, kebaikan Tuhanlah maka saya bisa hidup. Itu yang pertama. Sehingga kita tidak juga langsung menghakimi orang yang lain, karena ya saya juga diampuni kok. Saya orang berdosa yang diampuni dan selamat gitu ya. Lalu yang kedua adalah ikutilah teladan kita, Yesus sendiri sebagai sang guru. Yesus memberikan contoh yang paling baik dalam hal ini di dalam Injil. Ketika orang mau menghakimi seorang perempuan yang berbuat zina ini, Tuhan gak pernah menghakiminya. Dia berbelas kasih kepada wanita ini. Dan apa yang dia katakan, Tuhan Yesus melihat keadilan dan belas kasih ini berdampingan. Yang pertama Tuhan katakan seperti ini. Satu hal belas kasih yang ditunjukkan Yesus adalah, aku tidak menghukum engkau. Ya. Di mana yang lain? Tidak ada Tuhan, tidak ada yang menghakimi, tidak ada Tuhan. Aku juga tidak menghakimi engkau. Aku tidak menghukum engkau. Itu belas kasih. Lalu yang keadilannya adalah tidak hanya sekedar oke, belas kasih kamu selesai sudah, tidak, atau melihat belas kasih itu seperti murahan gitu ya, nggak ada apa-apa gitu, enggak. Tapi Yesus katakan langsung untuk keadilannya, mulai sekarang jangan berbuat dosa lagi. Itulah keadilan Tuhan. Mulai hari ini jangan lakukan apa yang dulu kita lakukan. Oleh karena itu, tindakan seperti inilah saya rasa yang membuat perempuan ini pasti berubah. Ya, kita tidak tahu lanjutannya ya, mungkin dia pulang, tapi saya yakin dengan belas kasih dan keadilan Tuhan ini dia merasa dirinya dicintai dan diampuni, lalu dia berubah. Yang pertama dia bertobat, ya. Yang kedua dia berubah, yang ketiga dia mempunyai harapan, berharap pada Tuhan terus-menerus, dan yang keempat dia pasti juga akan berbuah dalam hidupnya. Oleh sebab itu Bapak Ibu dan saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita meminta pada Tuhan sendiri rahmat agar tidak cepat untuk menghakimi, tetapi untuk melihat bahwa belas kasih Tuhan lebih besar dari segala-galanya. Bahwa kita juga perlu untuk melihat orang lain dan mendukung di dalam segala kelemahannya untuk supaya dia berjuang untuk berubah dan akhirnya berbuah.